Nepotisme. Apa sih nepotisme itu? Nepotisme adalah perbuatan mengutamakan, menguntungkan, atau menunjuk sanak saudara, kerabat, atau kroni sendiri dalam hal jabatan, pangkat, atau posisi lain, tanpa memperhatikan kemampuan dan kompetensi orang lain. Tindakan ini seringkali melawan hukum, merugikan kepentingan masyarakat dan negara, serta melanggar nilai-nilai keadilan. Sikap menganak emaskan ini pada umumnya dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan atau pengaruh tertentu. Nepo baby, singkatan dari nepotisme baby, adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada seseorang yang karirnya diuntungkan oleh koneksi dan pengaruh orang tua mereka memiliki karir sukses di industri yang sama. Misalnya, seseorang yang merekrut pegawai dengan cara tidak transparan demi kepentingan kerabatnya sendiri. Ciri-ciri nepotisme. Yang pertama, favoritisme terhadap keluarga atau kerabat dengan pemberian keuntungan, privilege, atau jabatan kepada orang-orang terdekat. Yang kedua, mengabaikan prestasi dan kemampuan, yaitu memilih orang berdasarkan kedekatan emosional atau hubungan pribadi, bukan kualifikasi. Yang ketiga, melanggar hukum. Dalam konteks negara, tindakan nepotisme oleh penyelenggara negara dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Adapun dampak-dampak dari nepotisme. Yang pertama, merugikan orang lain yang lebih berkualitas dan masyarakat secara keseluruhan karena tidak mendapat kesempatan yang adil. Yang kedua, menurunnya kualitas kerja. Orang yang dipilih bukan berdasarkan kemampuan, sehingga kinerja organisasi atau instansi jadi tidak maksimal. Yang ketiga, tidak adil. Orang yang lebih layak dan berkompeten terpinggirkan hanya karena tidak punya hubungan keluarga atau kerabat. Poin yang keempat, korupsi dan kolusi meningkat. Jabatan sering disalahgunakan untuk saling melindungi kepentingan keluarga. Yang kelima, melemahkan motivasi orang lain. Pegawai maupun anggota organisasi menjadi malas berusaha karena merasa hasil kerja kerasnya tidak dihargai. Yang keenam, menghambat kemajuan karena orang-orang yang dipilih bukan yang terbaik. Jadi, perkembangan instansi, perusahaan, atau negara menjadi terlambat. Contoh nyata di bidang politik. Yang pertama, ada Soeharto. Mantan Presiden Soeharto dianggap melakukan nepotisme korupsi. Banyak proyek pembangunan negara disalurkan ke perusahaan-perusahaan milik anaknya. Meskipun perusahaan tersebut dikelola dengan kontrol penuh dari keluarga Soeharto, Soeharto dikenal luas dengan praktik nepotisme karena melibatkan anak-anaknya dalam bisnis besar negara. Anak-anaknya yaitu, yang pertama, ada Tommy Soeharto. Ia diberi hak monopoli mobil nasional lewat proyek Timur, PT Timur Putra Nasional. Yang kedua, dugaan dinasti politik Presiden Jokowi. Beberapa pihak menyoroti peran anak-anak sampai sanak saudara Presiden Joko Widodo, yaitu Anwar Usman, adik ipar Jokowi yang menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK. Ia sempat menuai sorotan ketika MK mengeluarkan putusan yang membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka, anak dari Presiden Jokowi yang belum berusia 40 tahun untuk maju sebagai cawapres. Selanjutnya, ada Bobi Nasution, menantu Jokowi yang menikah dengan Kahiyang Ayu pada tahun 2020 terpilih sebagai wali kota Medan, sebuah kota besar dan strategis di Sumatera Utara. Gibran Rakabuming Raka, wali kota Solo 2020, lalu maju sebagai cawapres tahun 2024 dan terpilih menjadi wakil presiden Republik Indonesia tahun 2025 sampai tahun 2029. Lalu ada Kaisang Pangarep, langsung jadi ketua umum PSI pada tahun 2023, padahal baru beberapa hari bergabung dengan partai, hingga ada yang mengkritik mereka bisa cepat maju karena nama besar Jokowi, bukan semata-mata prestasi pribadi. Namun, secara hukum, mereka tetap mengikuti mekanisme partai dan pemilu, sehingga masih ada pro dan kontra apakah ini murni nepotisme atau wajar dalam demokrasi. Lalu, pada bidang entertainment, ada Ahmad Dhani yang merupakan musisi dan bagian dari band Dewa 19. Ahmad Dhani memberikan jalan karir untuk anak-anaknya, yang bernamakan Band Lucky. Beranggotakan Ahmad Al-Ghazali, El Jalaluddin Rumi, dan Abdul Qadir Jailani, yang sempat populer pada akhir 2000-an. Popularitas grup ini besar karena mereka anak Ahmad Dhani, meskipun tetap punya bakat musik. Kemudian, dia menyelam ke dunia sinema, main sinetron, dan film. Yang kedua adalah Kendall Jenner. Kendall Jenner pada umur 14 tahun langsung dikontrak agensi besar, yaitu Wilhelmina Models, dan dia mempunyai orang tua yang berpengaruh. Ayahnya, Bruce Jenner, adalah atlet olimpiade terkenal, dan ibunya, Kris Jenner, manajer sekaligus penghubung ke industri hiburan dan fashion. Kendall Jenner cepat terkenal bukan hanya karena kemampuan modeling, tapi juga karena lahir dari keluarga selebritas yang sudah mapan.